Halo, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Kenapa kita akan mempelajari itu gunanya apa? Jadi agar ketika kita menemui tanaman tersebut, kita akan tahu kenapa tanaman itu bentuknya seperti itu, terus gunanya untuk apa dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu hari ini akan meminta kalian untuk membiasakan membaca seperti biasanya. Ibu minta kamu membaca di buku LKS kalian, halaman 14, oke? Dibaca sampai sini. Nah, setelah itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini bertujuan yang pertama, setelah kalian membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, Ibu harap kamu mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, Ibu harap kalian mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dengan nanti Ibu akan memberikan diagram flyer. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, Ibu harap kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana pada PK pikiran dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, Ibu harap kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Sekarang yang selanjutnya kita akan membagi kelompok. Yang pertama, Ibu akan membagi kelompok kalian sesuai dengan nomor urut absen, nomor 1 sampai 5. Jadi Mas Hanif, Mbak Aini, Mas Lutfi, Mas Rizky, Mbak Pina sebelah sini. Sudah dengarkan baik-baik. Ibu akan menunjukkan sebuah tanaman. Ini tanaman apa? Nanas. Kira-kira kenapa nanas itu bentuknya seperti ini? Ini nanas. Ibu minta kamu tulis pertanyaan mengenai tanaman ini. Yang ingin kamu ketahui, kamu menulis pertanyaan mengenai benda yang Ibu pegang ini. Ini tanaman nanas, buah nanas. Buah nanas itu selain buahnya seperti ini, daunnya juga bergerigi, ya boleh. Ada kayak duri kecil-kecilnya gitu. Nah, kamu tulis pertanyaan mengenai buah nanas ini. Yang kedua, ini tanaman apa? Buaya. Buaya. Kamu juga menulis pertanyaan tentang tanaman lidah buaya ini. Ditulis di buku tulis. Paling tidak satu tanaman, kamu menuliskan 2 pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan. Adaptasi adalah menyesuaikan diri untuk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi morfologi untuk tumbuh-tumbuhan di berbagai jenis lingkungan.
kaktus adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan kering xerofil seperti di ekosistem gurun atau savana. Dengan ciri-ciri daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil. Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan duri untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Akar berukuran yang sangat panjang dan melebar agar kebutuhan airnya tercukupi. Tanaman bakau adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, halofil, seperti di ekosistem pesisir. Dengan ciri-ciri, daun memiliki kerja sekresi garam yang membantu pengeluaran air garam berlebih dari tumbuhan. Akar mengikat kuat ke substrat atau media tubuhnya seperti pasir. Tanaman teratai adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berair hidrofil seperti di sungai, danau, dan laut. Dengan ciri-ciri daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, pakai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman menampung di permukaan air. Selain daun berongga itu untuk menyerap daya serap akar, itu juga untuk menyatukan oksigen. Tanaman lumut adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah. Selain lumut, jadi tanaman hidrofil itu ada tanaman paku. Dengan ciri-ciri seluruh jumlah daun yang menjadi lebih banyak, tipis dan lebar. Tanaman Akan pakis. lagi menguap air. Berikut contoh adaptasi Yang tadi adaptasi morfologi dari bentuknya, sekarang adaptasi fisiologi. Fisiologi itu berdasarkan fungsinya. Tanaman kaktus semar Pertama adalah adalah contoh tanaman adaptasi kaktus semar. tumbuhan di lingkungan miskin hidrofil yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora. Dengan ciri-ciri daun kaktus semar bermodifikasi menjadi kaktus. Tanaman Dalam insektivora kaktus itu berarti dia memakan serangga. yang terperangkap di dalam kartu. Nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Tanaman Rafflesia adalah tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas. Bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga. Jadi bunga rafflesia itu disebut juga Rafflesia arnoldi karena yang menemukan adalah bernama Arnoldi. Ada di Indonesia di daerah Bengkulu. Dia hanya mekar selama 3 hari. Setelah 3 hari dia akan mengering dan hancur. Berikut contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Selanjutnya ini adaptasi tingkah laku. Tanaman putri malu. Contohnya putri malu. Tanaman ini memiliki daun yang akan meluncur jika disentuh sehingga tanpa seperti lagi tujuannya untuk menghindari pemaksaan saat itu hewan herbivore. Tanaman bunga kurpa. Bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi Jadi penurunan tanaman suhu bunga lingkungan kurpa saat itu pada hanya bulan mekar di sore Februari. hari. Dia pagi dan siang akan tumbuh. Karena sesuai dengan suhu di lingkungan. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Selanjutnya cara tumbuh melindungi diri ada bermacam-macam. Cara tumbuh melindungi dari bagian berbeda-beda. Duri pada tanaman mawar. Yang pertama tanaman mawar. Mawar itu kan tangkainya berduri. Nah, tujuannya dia berduri Kamu untuk tulis pada melindungi dari tanaman. mangsanya. Yang selanjutnya rambut
juga. Duri Yang tajam ketiga pada ada tanaman buah nanas. nanas, di mana tanaman nanas itu daunnya tajam, selain daunnya, buahnya juga itu juga tajam. Getah pada Yang keempat tanaman getah, dia mengeluarkan getah untuk melindungi diri dari pemangsanya. racun Yang pada kelima tanaman racun tebu. pada tanaman tebu. Jadi dia mengeluarkan racun untuk melindungi dirinya. Ayo amatilah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Carilah informasi tentang cara beradaptasi dan cara melindungi diri tumbuhan tersebut. Namun setelah ibu menayangkan video tadi, ibu akan meminta kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengisi diagram galeri yang sudah ibu sediakan. Setelah nanti kamu mengisi ini, ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok yang ketiga, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa laporan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ada 4, yaitu xerofit, tumbuhan bagus, dan jangkoya. Hidrofit, paku, pakis dan bunga. Hidrofit, paku air, bunga teratai dan eceng gondok. Dan halofit, yaitu tanaman kekal. Cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Yang pertama ada duri, bunga mawar, dan tikus. Yang kedua ada racun, bunga kecupu dan jarak. Yang ketiga ada halus, ganggu antara menjagu. Yang keempat ada getah, pohon karet, sawo, upaya dan nangka. Yang kelima ada daun yang tajam, yaitu nanas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan